أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengarungi kehidupan, setiap manusia ingin diperlakukan dengan baik. Namun kenyataannya justru sering dikecewakan. Terkadang dibohongi, aib disebarluaskan, dan lain sebagainya. Namun Allah memerintahkan kepada kita agar tetap bisa selalu memaafkan. Lantas bagaimana menjadi muslim yang pemaaf? Pemirsa, bersama kita telah hadir Ustadz Rahmat Ja'far atau lebih akrab disapa Abi Raja yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjadi muslim yang pemaaf. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur Desa Permata, Majelis Ta'lim Az-Zahra Desa Muara Bone, Majelis Ta'lim Al-Kalam Desa Taludaa, dan BKMT Raudhatul Jannah Desa Sogitia. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik Abi, tema kita pada hari ini menjadi Muslim yang pemaaf. Hakikat memaafkan dalam Islam itu seperti apa, Abi? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Memaafkan adalah salah satu dari sifat yang terpuji. Ya. Dan memaafkan adalah karakter seorang muslim mukmin yang sejati. Adapun kata maaf ini Allah hadirkan di dalam Al-Qur'an, ya, diiringi dengan kata as-safhu. Jadi misalnya fa'fu wasfahu. Maafkan, fa'fu, wasfahu, dan lupakan. Sebab pada faktanya ada orang yang mau memaafkan tapi tidak mampu melupakan. Memang saya suka kasih maaf Ustadz, tapi sampai mati saya tidak melupa. Iya kan? Maka Allah mengiringi kata maaf dengan melupakan. Fa'fu wasfahu. Ya, bahkan di dalam ayat lain, wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru. Jika kamu maafkan, kamu lupakan, dan kamu tagfiru. Tagfiru itu kamu ampuni. Ya, magfirah dari kata mikfar artinya menutup. Jadi kamu maafkan kesalahannya, kamu lupakan, dan kamu tutup aibnya. Luar biasa. Sudah disakiti, dizolimi, difitnah, ya, dicederai kehormatan kita dan keluarga kita, tapi orang yang melukai, orang yang menzolimi itu kita maafkan, kita lupakan kesalahannya, bahkan kita tutup aibnya. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Maka, ya, ini adalah sifat seorang mukmin yang sejati yang akan mengantarkan dia pada kebahagiaan yang hakiki, yakni akhirat. Dalam hal ini adalah jannah, surga. Maka ayat yang dibaca oleh saudara saya tadi, adik saya Arkam, adalah ayat atau firman Allah yang memotivasi kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi muslim yang pemaaf. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk meraih, menjemput, mendapatkan magfirah Allah. Ini ampunan Allah kita dapatkan dengan cara nanti ada penjelasannya ayat berikutnya. Wa jannatin, dan segeralah kalian mendapatkan surga Allah. Arduhas samawatu wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Bayangkan luasnya langit dan bumi disatukan menjadi satu hamparan, itulah luasnya surga. Makanya surga terlalu luas untuk kita tempati sendiri. Ajak orang lain untuk masuk surga. Jangan justru mengkapling-kapling surga. Ya, mengatakan orang lain tidak masuk surga, hanya kita yang paling, ya, berpotensi masuk surga. Uiddat lil muttaqin. Surga yang luas itu hanya disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa saja orang yang bertakwa itu? Supaya ada ukuran, kan? Jangan sampai setiap orang mengaku, oh saya bertakwa, oh saya bertakwa. Tunggu dulu, bertakwa itu semacam apa? Karakter orang bertakwa itu bagaimana? Maka Allah jelaskan supaya ada ukurannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ini suara saya masih kalah merdu dengan suara. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau ibu berbagi, memberi orang susah dalam keadaan banyak uang, wajar.
Biasa itu. Yang luar biasa adalah ketika ibu sempit, hanya punya uang 100, datang orang butuh uang 75.000, ibu berbagi dengan sukarela. Ya, ibu butuh 100.000, bahkan lebih, ada orang datang butuh, ibu kasih, ibu dahulukan. Maka itu namanya berbagi pada saat sempit, dalam keadaan lapang dan sempit. Kemudian wal kaziminal ghaiz. Orang yang masuk kategori bertakwa dijanjikan oleh Allah dengan surga adalah yang mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Openu maingo ingo daa bohe tolola liomota baito ingo. Biar hilang mate tahan. Ada orang marah sekali, wah, sampai babanting handphone, pica DP handphone, begitu sadar kamari, semua nyasal, ya Allah, handphone so rusak. Piring so pica-pica. Rumah so rusak-rusak, berantakan. Ya, maka tidak ada manfaat dari meluapkan emosi. Jadi harus tahan. Jangan bilang, Ustadz, saya punya prinsip kalau marah harus saya luapkan, kalau tidak polote. Justru banyak dalam banyak fakta yang paling banyak polote itu justru orang yang kuat marah, toh. Ibu ini makin tua kok makin cantik ya, awet muda ya. Rahasianya apa? Jawabannya apa? Jangan kuat. Tidak ada marah-marah terus. Nah, jangan kuat marah. Artinya orang yang selalu menahan amarah, dia awet muda. Orang yang selalu marah, awet tua. Kemudian, ya, wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa yang dijanjikan surga adalah yang mau memaafkan kesalahan orang. Ada seorang sahabat yang amalannya biasa sekali. Tidak ada amalan yang unggul di mata manusia. Tidak ada amalan yang spesial di mata orang. Tapi ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, ya, tiba-tiba Nabi berhenti dari khutbahnya sambil mengatakan, sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini, akan mendatangi kalian seorang laki-laki yang dirindukan oleh surga. Para sahabat heran, penasaran, siapa yang dimaksud oleh Nabi? Ini para pembesar sahabat sudah ada, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, orang-orang hebat semua sudah ada di dalam masjid. Siapa yang datang terlambat tapi dia dirindukan oleh surga? Ternyata setelah ditengok, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, ya, yang pernah jadi gubernur Mesir. Sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Selesai kegiatan sholat di masjid, seorang sahabat penasaran lalu bertanya, Abdullah, menurut ana ente ini biasa sekali, tidak ada amalan spesial, tapi kok Nabi sampai bilang ente dirindukan oleh surga. Maka kira-kira mau lo amalan ulem beti, amalan apa yang kamu lakukan? Dia bilang, aku tidak punya amalan spesial selain daripada sebelum aku tidur setiap malam pasti telah memaafkan semua orang yang berbuat salah kepadaku di hari itu. Berarti 1 bulan dia 30 kali memaafkan orang. Orang punya 10 tahun berapa kali memaafkan? Dan mana onamai ati mah mau sujud mau hile ambung, tiada maaf bagimu. Maloke bawa. Ya? Seakan-akan kesalahannya ini tidak bisa dimaafkan. Padahal cuma dapat lapas kambing sadiki, makan bunga. Tapi kalau setiap hari mau palatanya, ya, apalagi ayam, ayam yang tiap hari datang basemprot di depan teras kita. Tapi biar suka sekali mau marah, mau pergi akan itu tuan ayam, ibu, kasih masuk di kandang ibu pi ayam. Giliran DP daging pati ibu DP tai pas saya. Cuma karena Allah bilang wal kaziminal ghaiz, tahan emosi sampai mati batahan amarah. Ya, mau hinggi boy itu bontul malu ngiung tada. Tidak apa-apa, yang penting ya Allah wal kaziminal ghaiz,
Saya ingin dapat surga ya Allah. Pahala dari mengeluarkan kotoran ayam yang bukan milik sendiri ya Allah. Wal kazimin wal afin. Datang orang yang meminta maaf, kita maafkan. Ya, urusan dia minta maaf dengan tulus atau tidak, itu urusan dia dengan. Kadang kita ini sudah suuzon duluan. Abo basa-basi uti. Jauh tuti. Tidak tulus dia minta maaf. Tahu dari mana? Orang sa'u. Yang dia mendapat tahu. Sudah ya, dia tulus atau tidak, serahkan kepada Allah. Tugas Anda adalah maafkan. Itu. Terlepas dari dia pura-pura atau tidak, basa-basi atau tidak. Ambillah surga dengan cara memaafkan orang itu. Semakin banyak orang yang menyakiti kita, semakin besar potensi kita masuk surga. Kenapa? Karena semakin banyak pula orang yang kita maaf. Apalagi orang yang menggibah kita. Apalagi sampai mengfitnah. Apalagi sampai mengambil hak kita. Jahakuliyo hilamaliyo. Orang punya harta dia ambil. Oke? Maka semakin besar pahala ibu. Di hari kiamat akan terbalik. Ibu rugi dunia, untung di hari kiamat. Setiap kata gibahnya, setiap kata fitnahnya, itu akan menjadi pahala buat ibu. Ya? Karena ibu dirugikan di dunia. Nanti di akhirat dia bayar. Atadruna manil muflis. Tahukah kalian orang bangkrut di hari kiamat? Yang kolaps. Para sahabat bilang, al-muflisu fina man la mata'a lahu. Menurut kami, yang kami tahu, orang bangkrut itu yang miskin, yang gulung tikar. Kaya tiba-tiba jatuh. Kami bilang tidak. Yang muflis, orang bangkrut sesungguhnya adalah alladzi jaa'a yaumal qiyamati bisiyamihi wa qiyamihi wa salatihi wa shadaqatihi. Dia datang di hari kiamat dengan salatnya, puasanya, sedekahnya dan kebaikan-kebaikan lainnya. Wa qad syatama hadza, tapi pernah bagi-bagi ini, bakar lota si ini, mencela si ini, bicara-bicara si ini, ya. Wa daraba hadza, pernah pukul si ini, wa akala mala hadza, dan pernah memakan harta orang dengan cara zalim. Ya, pinjam uang baru tidak bayar, itu juga termasuk orang bangkrut di hari kiamat, ya. Jadi ibu semakin banyak disakiti, semakin besar potensi masuk surga. Yang penting sabar. Tapi kalau ti ibu disakiti balas juga, ya. Carlota ibu balas dengan Carlota, sudah, malah puli ya kan, coba aku balas. Tidak ada harapan di surga. Walaupun ibu punya hak untuk tidak memaafkan, ya. Saya kalau disakiti, saya punya hak untuk tidak memaafkan orang yang menyakiti. Saya bisa perkarakan dia di hari kiamat. Tapi Allah menuntut kita kalau boleh maafkan di dunia. Jelas sampai sini? Jadi memaafkan adalah kata yang mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Bauti Ustadz bilang ke sana. Ustadz belum dapat rasa yang dorang bekeng patora. Nah, biasanya begitu. Ya, orang punya tanah ini hampir setengah hektar dorang ambil Ustadz. Baru tiap hari dorang pe batas tanah tak geser-geser setengah meter. Jadi mau palatanya Ustadz. Jadi kita dituntut untuk memaafkan agar mendapatkan surga. Itu sebagai pengantar dari saya. Tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Damai. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Damai. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Respati Walahma dari Majelis Tarlim Ajara Desa Muarbuni. Mau bertanya Ustadz, apa manfaat menjadi seorang muslim bagi pemaaf
Dan apa yang dimaksud dengan sikap pemaaf menurut agama Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna memaafkan dan keutamaannya, Abi. Memaafkan, bahasa Indonesia kita itu diserap dari bahasa Arab. Al-afu. Afa ya'fu. Afwan. Afwan itu bahasa Arab. Memaafkan. Kalau mau dikasih fasih bahasa Indonesia, memaafkan. Ya, dari kata dari satu. Artinya apa? Bertoleransi. Musamaha. Saya gugurkan kesalahan Anda. Yang harusnya saya balas, tidak jadi saya balas. Yang harusnya saya perkarakan, tidak jadi saya perkarakan. Itu namanya al-afu, memaafkan. As-safhu, memaafkan itu ya. Ibu sudah tidak perkarakan dia, tapi masih melekat di bayangan, pikiran. Mendapat dia DP muka, tak bayang DP kesalahan. Ya, makanya untuk sementara jangan kita maafkan ya anak, cuma jangan dulu pernah datang ke rumah. Karena mau untuk laku mau kepala tanya, ya kan? Itu namanya cuma memaafkan. Tapi kalau boleh naik level, lebih dari itu adalah melupakan. Pokoknya biar baku dapat dengan dia tidak ingat kesalahan. Oh, itu level muslim yang hebat. Ya. Fa'fu wasfahu. Bahkan kalau bisa naik level lagi, mendoakan. Doakan dia. Ya, DP kesalahan besar tapi ibu bangun jam 2 malam, sholat hajat 2 rakaat hanya untuk dia yang pernah menyakiti. Setelah selesai sholat 2 rakaat berdoa, Allahumma ya Allah, si fulan telah menyakiti saya, maafkan kesalahannya. Kalau ada dosa, maafkan dosanya, ampuni dosa-dosanya, ya. Lapangkan rezekinya. Dan kalau boleh matikan dia husnul khotimah. Tapi titik ya, jangan lanjut. Matikan dia husnul khotimah dan kalau boleh sekarang ya Allah. Sekarang. Kalau begitu bohong-bohongnya teman-teman, ya. Jadi makna memaafkan. Adapun hikmah dari memaafkan atau manfaat dari memaafkan adalah membuat hati kita lebih lapang. Kemudian mengurangi beban pikiran. Orang kalau tidak memaafkan itu jadi beban pikiran terus. Akhirnya dia stres. Ya. Hidupnya berantakan. Tapi kalau punya sifat memaafkan, dimanapun lega, plong. Tidak ada beban hati, tidak ada beban pikiran. Ya. Saya walaupun ketemu dengan orang yang suka menyerang saya, ya namanya ustadz tetap ada juga yang menyerang kan? Menyerang pemikiran saya, pendapat-pendapat saya, ya. Bukan menyerang pribadi, tidak. Pendapat saya yang diserang, pendapat dia yang dia ajukan ternyata tidak berdasar. Saya maafkan, tidak masalah. Dia bilang saya tidak berilmu, saya maafkan dia. Ketemu dengan saya jabat tangan dia, ya kan? Dia bilang saya orang bodoh, saya maafkan. Ketemu di buka puasa, saya jabat tangannya. Saya tanya kabarnya gimana, kabar antum dan sebagainya. Maafkan. Seakan-akan tidak pernah ada kesalahan dia sama saya, gitu. Nah. Fa'fu wasfahu wa taghfiru, dan kalau boleh tutup aibnya. Jadi sampai pada level yang sangat tinggi, bukan sekedar mendoakan tapi juga menutup kesalahan. Baik. Masalahnya kalau kesalahannya diulang-ulang terus, Abi. Misalnya punya suami misalnya sering chattingan sama perempuan lain, sudah dimaafkan, sudah dilupakan, tapi terus sudah dinasihati terus berulang, Bi. Baik. Disinilah ujian kesabaran Allah kepada kita. Disitulah surganya. Jadi setelah berbuat, dimaafkan lagi. Dimaafkan, berbuat lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Boleh nggak putus asa istri ini, Bi? Ya nggak boleh. Jangan berputus asa. Karena suaminya tetap harus sadar begitu, Bi. Tetap harus bangun optimisme. Bahwa suaminya ini insya Allah satu saat akan mendatangkan kebaikan. Ya. La'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Dan kamu tidak tahu, bisa jadi Allah akan memberikan perkara yang lebih baik kepadamu setelah itu. Jadi rumah tangga yang kokoh adalah rumah tangga yang dibangun di atas dasar kemaafan. Ibu-ibu yang sudah misalnya 20 tahun, 30 tahun berumah tangga, mungkin saya yakin sudah ribuan kali memaafkan suami. Betul? Suami sudah ribuan kali memaafkan sang istri. Karena kalau tidak saling memaafkan ya selesai. Kira-kira seperti itu. Allah Ta'ala alam. Insyaallah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Herni Sulaiman dari Majelis Talim Al-Kalam Desa Tauda, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Dalam Islam itu
memaafkan itu adalah wajib. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah bisa tidak memaafkan itu karena terlalu sakit hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakit hatinya terlalu dalam, Bi. Sakit hatinya terlalu dalam. Jadi susah sekali memaafkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala paling tidak suka kalau diduakan. Menduakan Allah dalam bahasa Al-Qur'an adalah asyirku. Menyekutukan Allah dengan sesuatu lain. Allah yang telah menciptakan ibu dengan begini sempurna, dengan kecantikan yang luar biasa, fisik yang lebih daripada orang lain. Tiba-tiba ibu menyembah patung. Allah sakit hati atau tidak? Marah atau tidak? Tapi ketika ibu sadar lalu kemudian minta maaf, mohon ampun kepada Allah, maka Allah lebih mencintai ibu dari seorang ibu yang mencintai anaknya. Ibu cinta sekali sama anak. Allah lebih cinta kepada ibu daripada ibu yang mencintai anaknya itu. Allah maafkan, padahal sudah menduakan. Nah, kalau Allah saja yang punya hak untuk tidak memaafkan, masih juga memaafkan, bagaimana dengan kita yang Allah ciptakan? Maka sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim jangan cuma dibaca, tapi harus dimasukkan ke dalam diri kita. Tidak boleh kita menyatukan zat Allah dengan diri kita, tapi menyatukan asma dan sifat Allah di dalam diri kita adalah sebuah kewajiban. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diserang oleh orang-orang bodoh, mereka katakan salama. Semoga kalian selamat, semoga kalian tidak dibalas dengan kemarahan. Baik. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yusni Nomi dari BKMT Raudatul Jannah. Begini Pak Ustadz, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita diwajibkan diharuskan sebagai muslim yang jadi pemaaf. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita memaafkan diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memaafkan diri sendiri ya. Memaafkan diri sendiri. Bagaimana itu memaafkan diri sendiri? Mungkin Ya Allah, menyesal kali ya tentang masa lalu kah? Wahai diri, maafkan diriku. Sudah memaafkan diri itu gimana? Saya sulit untuk membuat konsep ini tentang maaf terhadap diri sendiri. Ya, pakai mic Ibu, pakai mic. Kesalahan sendiri, bagaimana caranya kita memaafkan diri kita sendiri? Seperti itu. Oke, kalau kita kalau kita menzolimi diri sendiri, ya, berbuat dosa terhadap diri, maka caranya adalah dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dimaksud dengan berbuat kesalahan terhadap diri sendiri dan memaafkan terhadap diri sendiri, maka dengan cara adalah membersihkan diri itu dari perbuatan dosa yang tadi. Caranya, salah satu sarananya adalah istighfar. Tolabul maghfirah, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena kan sekarang lagi marak tentang operasi plastik begitu kan. Merubah ciptaan Allah ketika dia taubat, insaf. Berarti banyak beristighfar begitu ya? Iya, banyak istighfar karena tidak mungkin dia rubah lagi. Nanti membahayakan. Makanya ya, terima takdir Allah dengan hati yang lapang. Al-imanu bi qada'illahi wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang ada 6 itu salah satunya apa? Menerima takdir Allah baik buruknya dengan hati yang lapang. Jadi kalau memang Allah ciptakan ya hitam, tidak usah dipaksa-paksa harus putih. Syukuri. Gitu. Ya syukuri saja. Wa buti memang mau isomo uti ya. Insyaallah dia bawa syukur wa buti isomo. Ya tidak apa-apa. Allah ciptakan Anda sudah dengan kesempurnaan Allah, ya. Dengan segala kelebihan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terima. Putih bersyukur, hitam bersabar. Tinggi bersyukur, pendek bersabar.
Kaya bersyukur, miskin bersabar. Takdir Allah, ya. Ustadz kan sekarang ini kan teknologi kecantikan ada yang namanya skincare. Supaya wajah makin glowing. Nah, tidak apa-apa, itu ikhtiar, usaha. Untuk supaya wajah tidak kusam sekali, tidak hitam sekali, minimal ya naik dari hitam jadi coklat. Dari coklat jadi jernih sedikit, jadi apa namanya, bening atau jadi terang, tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai merubah hidung, ya, merubah telinga, mata, tidak boleh. Dagu, jangan. Oplas hukumnya haram, ya, kecuali kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu untuk kesehatan dan sebagainya, ya. Kalau orang sumbing diperbaiki bibirnya tidak apa-apa, karena itu untuk memperbaiki keindahan, tidak masalah. Tapi kalau yang so baik, so bagus kemudian dirubah, itu hukumnya haram, karena dapat membahayakan juga, ya. Tidak sedikit orang yang gagal operasi plastik akhirnya malah jadi jelek, yang tadinya cantik malah jadi jelek. Jadi ibu terima, bersyukur, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya Ibu, silakan. Langsung saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ellen Sunda dari Majelis Taklim An-Nur, Desa Permata. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara melatih diri kita sendiri untuk menjadi pemaaf dari sisi hubungan suami istri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Melatih diri, saling memaafkan di dalam rumah tangga. Karena orang yang paling dekat dengan kita itu yang berpotensi melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan dari sisi perkataan maupun dari sisi perbuatan, ya. Berlapang dada, ya. Salamatus sodri, berlapang dada. Jadi apa sebenarnya mau sakit olah buti kata-kata ulem buti. Cuma bagaimana orang ini suami istri, latih. Sebenarnya bukan sakit hati, cuma harus dimaafkan, paksa. Dan karena memaafkan itu surga, maka jadikan surga sebagai motivasi. Ulang kesana kan apa kata-kata bikin sakit hati, supaya kita polim sabar mendapat surga. Tapi kalau surga yang menjadi motivasi, insya Allah apapun yang dia ucapkan, kita akan terima dengan lapang dada. Ya, kalau sudah mulai bikin sakit hati langsung elus wajahnya, surga ya Allah, surga begitu. Kalau mulai pelata nyawa, soroga utiat, soroga. Ya, usap-usap kesana ada pelongungu. Tapi jangan pakan. Usap. Pahala itu pahala. Begitu ya? Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Inang Noi dari Majelis Taklim An-Nur, Desa Permata, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Ingin bertanya, sebagai seorang muslim yang pemaaf, bagaimana cara kita memaafkan orang yang tidak mau meminta maaf atau tidak mau mengakui kesalahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orangnya nggak mau minta maaf, Abi. Memaafkan setelah dimintai maaf itu hal yang biasa. Saya memberi ibu uang karena ibu meminta, itu hal yang biasa. Tapi saya memberi ibu uang tanpa ibu meminta, itu baru luar biasa. Saya memberi maaf seseorang yang berbuat salah dan dia tidak mau minta maaf sama saya, tapi tetap saya maafkan, baru levelnya luar biasa. Levelnya tinggi itu daripada sekedar memaafkan setelah dimintai maaf. Jadi ada orang mikirin dia ya, mikirin dia. Ibu itu memaafkan karena siapa? Kalau memaafkan karena manusia, yang ada kecewa. Dia tidak minta maaf, apa kita kasih maaf. Tapi kalau ibu memaafkan karena Allah, dia minta maaf atau tidak, mengulang-ulang kesalahan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Karena saya hanya menjalankan perintah Allah, memaafkan setiap orang berbuat salah kepada saya. Begitu juga kalau dalam rumah tangga, ibu itu berbakti sama suami karena perintah Allah, bukan karena perintah suami. Supaya tidak sakit hati. Kalau berbakti sama suami karena suaminya, tunggu kekecewaan luar biasa. Kapan suami melakukan kesalahan, ibu pasti kecewa. Kita ini sobaya sekali pada dia, melayani sekali pada dia, tapi dia berbuat begini sama kita. Kecewa gitu.
Tapi kalau karena Allah, terserah mahutualoi waboti ikhlas dalam karena ya. Itu konsepnya jamaah sekalian. Baik. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novita Inando dari Majelis Taklim Al-Kalam. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana caranya memaafkan dalam konteks pertemanan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Pokoknya dalam konteks pertemanan, dalam konteks kekeluargaan, semuanya sama. Konsep memaafkan tidak ada yang beda satu sama lain. Ya, salamatul sodri, lapangkan dada, jadikan surga sebagai motivasi, baik dalam rumah tangga, baik dalam pertemanan, bermasyarakat, bahkan bernegara. Ya, seorang presiden memaafkan rakyatnya, rakyat memaafkan presidennya, itu semuanya konsepnya sama. Baik. Konsepnya sama Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Majelis Taklim An-Nur Desa Permata, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Ada yang saya pertanyakan Ustadz. Tadi bahwa Ustadz sudah mengatakan kata memaafkan dan melupakan. Nah, apa yang membedakan keduanya ini? Terima kasih. Baik. Memaafkan dan melupakan. Kalau sekedar memaafkan, maka ibu hanya membebaskan orang itu dari hukuman. Ya. Tapi kalau melupakan, ibu membebaskan diri dari segala beban. Karena ibu kalau sekedar memaafkan tanpa melupakan, beban tetap ada. Tiap kali ketemu orangnya, lihat fotonya. Ingat. Te ola titalo po ngotanya ola. Tio boti talo bijana ola. Tak bayang biar tidak baku muka dengan DP orang, cuma dapat lihat saya DP foto, sakit hati. Tapi kalau melupakan, ketemu dengan orangnya biasa, berangkulan, senyuman. Paksa untuk bisa memaafkan. Ingat ya, ketika memaafkan itu, janjinya adalah surga. Tidak mau memaafkan, apalagi sampai memusuhi dan memutus silaturahim, ancamannya adalah neraka. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah mencium aroma surga orang yang memutus silaturahim. Ya, jadi ibu kalau memutus silaturahim dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, maka ibu walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, ibu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Karena ada sisi lain yang ibu tinggalkan, yakni hablum minan nas. Hablum minallah bagus, hablum minan nasnya tidak bagus. Justru neraka yang didapat. Karena dalam sebuah riwayat ada seorang perempuan yang ahli tahajud, yang ahli puasa tiap hari, dan ahlu sedekah. Karena memutus hubungan dengan tetangga, dengan orang, maka Nabi bilang la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam dirinya dan tempatnya adalah neraka. Kenapa? Karena dia memutus hubungan dengan orang. Itu bukan kata Rahmat Jafar. Nabi SAW yang mengatakan. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya?
Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasna Wasalama dari Majelis Taklim Azhara Muara Bone. Saya bertanya, apa yang dimaksud dengan sikap pemaaf dalam ajaran Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan Abi dengan penjelasan yang sudah Abi jelaskan tadi. Iya, jadi penjelasan tentang maaf ini sudah panjang tadi ya, sudah sangat jelas. Intinya adalah bagaimana memberikan toleransi kepada seseorang yang pernah berbuat salah kepada kita dan kita bebaskan dari hukuman. Sebenarnya saya boleh menghukum kamu, saya boleh membalas kamu, tapi saya memilih untuk tidak membalas dan membebaskan kamu dari kesalahan. Itu adalah inti dari konsep memaafkan. Begitu. Adapun hikmahnya tadi sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, kemudian dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang memaafkan dia untuk di dunia tidak ada beban hidup, plong, kemudian bebas kemana-mana, dan di akhirat dia akan menjadi penghuni surga. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang sudah tiada, Abi? Meminta maaf kepada seseorang yang sudah tiada alias meninggal dunia adalah dengan cara memperbanyak doa kebaikan kepadanya. Jadi doa kita kepadanya itu akan menutupi kesalahan kita yang tidak sempat kita mintai maaf. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Dia antar kolak, minimal kolak. Dia antar geprek, minimal geprek. Ya, jangan antar kolak, pulang dandang kosong, rantang kosong. Sebenarnya tidak apa-apa, cuma fakafiuhu kata Nabi, balaslah dengan yang fa illam tajidu ma tukafiuh. Kalau tidak mendapati apa yang bisa kalian balas setimpal dengan itu, maka doakan dia sampai kalian yakin doa kalian itu sudah setimpal dengan apa yang dia berikan. Artinya apa? Kalau kita pernah berbuat salah sama dia dan kesalahannya besar, maka doakan dia sampai kita yakin doa kita itu menutupi kesalahan kita. Kira-kira seperti itu. Boleh datang di kubur, boleh. Datang di kubur, ziarah, doa, ya, kemudian minta maaf langsung boleh, karena dia mendengar. Ya, saya minta maaf, sudah berbuat salah, dan sebagai balasan aku hadirkan imam yang fasih bacaannya, baca Quran, tahlil, kemudian zikir di atas kubur, hadiahkan pahalanya untuk si mayit. Boleh hadiah. Boleh. Jadi ziarah kubur bukan harus kubur keluarga. Ada kubur orang lain yang pernah berbuat baik sama kita atau pernah kita berbuat salah sama dia, undang imam suruh baca doa di situ. Kalau tidak usah undang imam, diri kita sendiri. Diri kita sendiri tidak apa-apa. Cuma biasanya ya nanti akan menghadirkan prasangka buruk orang. Ini titio mutalo ziarah tol paitu alo tahu. Ya, kubur jamaah wala-wala putih tinggal ya putih. Nah, itu biasanya lo ngelatih talo ziarah ya maitu ali. Jangan mau hubungan tinggal ya putih. Nah, itu poli DP resiko lain ya. Tapi nanti orang dapat tahu soalnya saya pernah berbuat salah sama dia, pernah mencaci maki dia dan dia tersinggung dengan itu sampai mati saya tidak mintai maaf sehingga saya balas dengan berdoa. Tapi kalau utang tidak ada kata. Oh, kalau utang tidak ada kata maaf. Biar mau menangis darah minta maaf sama Allah, kalau tidak bayar utang Allah tidak maafkan. Yughfaru lisyahid illa dain. Orang mati syahid harusnya masuk surga, terkendala masuk surga gara-gara utang. Jadi mati syahidnya tidak menggugurkan utang. Berarti bayarnya ke siapa, Bi? Kalau bayarnya ke ahli waris. Kalau ahli warisnya sudah mati semua, ke Baitul Mal, dalam hal ini Basnas. Kita bayar ke negara melalui Basnas dengan niat untuk menggugurkan utang piutang. Ahli warisnya kaya, Bi. Biar ahli waris kaya. Jangan bilang, bos 1 juta tahu, timuta ahli waris dia miliar. Toh, jauh rasa ngelo itu. Jauh taling ngelo Allah. Jangan merasa aman dari utang. Biar DP ahli waris tidak tahu, orang yang harus jujur pergi antar. Karena mau beban uti, mau si kisah. Taib. Baik. Lanjut ya Bu, masih ada yang silakan.
Mic-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung saya. Nama saya Siti Munafiah dari Majelis Taklim Al-Kalam Desa Taludaa. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang tidak mau menerima maaf dari orang lain? Orang yang tidak mau memaafkan, Abi. Baik, ini hukum tidak memaafkan orang yang telah meminta maaf. Berdosa. Berdosa. Dengan begitu Anda telah memutus silaturahim. Dan orang yang memutus silaturahim maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Orang yang meminta maaf dengan tulus, dia tolak, nanti akan terbalik. Bisa saja terbalik keadaannya di hari kiamat. Dia akan mengejar orang yang dulu meminta maaf, dan dialah yang akan meminta maaf. Ya, maka jangan pernah menolak permintaan maaf orang. Orang yang selalu menolak permintaan maaf orang itu menunjukkan hatinya keras. Hatinya keras, ya. Hatinya sudah tertutup. Dan kalau hati sudah tertutup, siapa lagi yang bisa membuka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya, khatamallahu ala qalbi. Allah sudah tutup hatinya. Makanya ibu-ibu, sebesar apapun kesalahan orang, kalau dia minta maaf, tolong maafkan. Kalau dia tidak minta maaf, ibu tidak maafkan, itu masih biasa, wajar itu, karena dia tidak minta maaf. Tapi kalau dia sudah minta maaf, apalagi datang ke rumah berkali-kali, dan ibu tidak maafkan, ibu keterlaluan. Itu tanda di dalam hati itu ada batu, ya, makhtum, hatinya sudah tertutup. Baik. Baik, langsung. Masih ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Mic-nya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ika Lauji dari Majelis Taklim An-Nur Desa Permata. Mohon izin Pak Ustadz, dalam rumah tangga itu pasti ada saja ujiannya. Dalam pasangan ada saja cobaannya. Dan juga pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, ketika pasangan itu berselisih paham dan tanpa tidak sengaja mengungkit kesalahan di masa lalu, apakah saya sebagai seorang istri tergolong orang yang belum bisa memaafkan? Dan bagaimana cara saya untuk mengatasinya? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengungkit kesalahan pasangan di masa lalu, Abi. Ya. Ibu sudah termasuk atau tergolong orang yang memaafkan, tapi belum tergolong orang yang melupakan. Buktinya timin mau patah, heelamai itu kesalahan pa itu agar mau taungkit. Makanya perempuan itu terkenal dengan makhluk yang paling mudah memaafkan, tapi sangat sulit untuk melupakan. Itu kalau laki-laki ya kadang cuek, ya biar sobat bikin salah dia lupa, ya gitu. Itu perbedaannya, harus dimaklumi. Itu karakter. Tapi insya Allah ibu dengan memaafkan itu sudah dapat pahala. Cuma kalau kalau berkelahi, bertengkar, usahakan jangan diungkit lagi. Karena kalau diungkit kadang-kadang dia mau tanya Allah. Ya, kita so bertobat, kita so minta maaf, baru masih jaga ungkit-ungkit. Dia so marah ulang dia. Ya. Jadi jangan sampai ada indikasinya gitu, Bi. Walaupun ada indikasi, selama tidak ada bukti nyata ya tidak usah. Begitu ya? Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, mic-nya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ecen Uno, saya perwakilan dari Majelis Taklim An-Nur Desa Permata. Saya menyambung pernyataan tadi dari Ibu Sri Liska Lauji. Dalam rumah tangga itu Pak Ustadz memang biasa itu berkelahi, berantem. Kadang seorang suami itu bisa mengeluarkan kata-kata yang bikin hati seorang istri itu kecewa atau apa. Biasanya
dia bahkan mengeluarkan kata talak. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah kata talak yang dia sempat minta maaf pada istrinya maafkan, cuman ini kata talak yang dia ucapkan, apakah sah atau tidak? Terima Talak. kasih. Iya. Jatuh atau Assalamualaikum tidak? warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tergantung konteks ucapan. Kalau dia dalam bentuk pernyataan tidak jatuh. Contohnya pernyataan. Contoh misalnya, jang kuat marah, tamkas cerai pangana. Itu tidak jatuh cerai. Karena bersyarat jang kuat marah kita mengkas cerai pangana. Tapi kalau aku ceraikan kamu, itu sudah tidak ada makna lain selain daripada talak. Bahkan kalaupun aku ceraikan kamu dengan intonasi yang berbeda, itu berpengaruh hukum. Implikasi terhadap hukum. Misalnya, aku ceraikan kamu, berarti kan pertanyaan. Bukan aku ceraikan kamu, pernyataan. Aku ceraikan kamu, itu. Ya, tidak jatuh juga. Padahal jelas kalimatnya, aku ceraikan kamu. Cuma karena nadanya yang berubah, maka hukumnya berubah. Gitu. Jadi tidak semua kata talak itu jatuh. Kalau misalkan begini, Bi. Suaminya bilang, jangan pernah buka-buka HP-ku. Terus istrinya membuka. Kalau dia menggantung perbuatan istri pada satu perbuatan, menggantung cerai istri pada satu perbuatan dan perbuatan itu dilanggar oleh istri, maka jatuh cerai. Sebenarnya jatuh cerai. Itu namanya ta'liqut thalaq. Contoh misalnya dalam kitab-kitab fikih klasik itu, in kharajti minal baiti fa anti thaliq. Kalau kamu keluar dari rumah tanpa izin aku, maka kamu cerai. Kalau kamu pakai jilbab hitam, aku tidak suka jilbab hitam, kamu cerai. Jadi apa yang dicontohkan tadi itu bisa menjatuhkan cerai. Gitu ya. Nah, cuma memang nanti ada pembahasan lain. Apakah dia diakui oleh negara atau tidak? Sebab kata definisi cerai menurut fikih Islam dengan hukum negara kita Indonesia berbeda. Dalam kompilasi hukum Islam harus di depan pengadilan. Kalau tidak di depan pengadilan tidak dianggap cerai. Itu saja, ya. Baik. Tapi kita sudah berada di penghujung acara, mohon memberikan closing statement ditutup dengan doa. Baik. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam mengarungi kehidupan kita, mari kita hadirkan sifat yang bijaksana. Kalaupun kita melakukan kesalahan, jangan lupa segera minta maaf. Kalaupun kita dimintai maaf, langsung memaafkan. Jangan ditunda-tunda, ya. Karena memaafkan adalah tanda orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah dengan surga sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 133 dan 134. Mari kita berdoa, semoga kita semua termasuk orang-orang yang lembut hatinya, yang memiliki pribadi sifat untuk memaafkan dan segera minta maaf ketika melakukan kesalahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, Abi. Ya. Pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rahmat Jafar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur Desa Permata, Majelis Ta'lim Az-Zahra Desa Muara Bone, Majelis Ta'lim Al-Kalam Desa Taludaa, dan BKMT Raudhatul Jannah Desa Sogitia. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati. Alhamdulillah damai di hati.